Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wardawani dengan NIM 2314010005, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini di dalam tutorial Windows Server 2019, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai remote administrator dengan server manager. Oke, remote administrator, kalau remote desktop sudahlah tahu ya, kita bisa remove sebuah komputer dari komputer yang lain. Oke, kita bisa lakukan hal yang sama dengan server, cuman bedanya kita menggunakan dashboard dari server manager, dari salah satu server manager. Contohnya kita punya 2 server ya, local server ini yang pertama JKT DC1 dan yang satu lagi dikasih FR1. Jadi JKT-SFR1 ini kita bisa manage dari JKT DC1. Di sini di server manajernya si JKT DC1 cuman satu server saja yang nongol di all server. Nah, ini cuma satu saja, kita cuman manage satu servernya sendiri. Oke, kita bisa manage server yang lain. Jadi contohnya si jika TSFR1 ini kita bisa manage dari sini dengan menambahkan si server tersebut ke sini. Caranya, oke, kita masih ke ada 2 cara. Pertama, kita bisa klik saja add other servers to manager, atau kita klik di bagian manage kemudian add server. Oke. Di sini kita bisa tambahkan server yang mau kita manage, kita bisa ketik namanya atau cari semuanya fit now. Oke. Di sini ada 2, DC1 dan SPR1. Kita tambahkan saja dua-duanya. Klik panah di sini sehingga ada 2 server yang kita tambahkan di sini. Kemudian klik oke, ditunggu prosesnya selesai. Nah, oke, sudah selesai. Kita lihat di sebelah sini masing-masing server itu menjalankan server ya, service yang masing-masing yang ada di DDS, yang aktif directory, kemudian di HP server DNS dan IS. Seperti dari video sebelumnya yang beberapa video lalu, kita akan membuat DHCP server. Kemudian di web server atau list server, lalu kita bisa memanage. Di sini kita bisa lihat ID DIAS ini siapa yang atur. Nah, ID DIAS ini diatur oleh JKT DC1. DHCP yang mengatur siapa OJKTS FR1, kemudian DNS yang mengatur JTDC1, list yang mengatur atau yang memantau di sini server-server ini dimanage oleh siapa. Lalu di bagian all server, nah ini all server, di sini ada 2 server yang kita manage. Nah, DTCD1 dan JKTSFR1 di bagian dashboard. Nah, kita bisa lihat ke bawah, kita scroll ke bawah, di sini ada server GOT yang server-servernya, dan ini role-nya masing-masing. Kita lihat di sini DNS ini ada dimanage oleh satu server di CV, di mana oleh satu server disk, oleh satu server file and storage server dimanage oleh DU server. List dimanage oleh server lokal server yang sedang kita buka. Ini ada masalah di sini, ini kita abaikan saja dulu. Nah, server ini masalah, kita bisa abaikan, atau kalau mau kita selesaikan masalahnya di sini. Tidak masalah, ini statusnya stop, kita bisa start. Ini kan statusnya stop. Kita klik saja di sini, kemudian klik kanan dan start service-nya. Nah, mau start apa tidak? Oke, start dia. Oke, ini masalah satu lagi. Nah, ini kita bisa pantau masalah masing-masing server di sini. Nah, server JKT-SQR berarti ada masalah. Apa masalahnya? Download match management stop. Nah, status coba kita start.
klik kanan start. Ini salah satu keuntungan dari menggunakan server manager itu ya, ini kita bisa memanage server lain dari suatu server saja yang berguna banget. Misalnya ada punya banyak server, lalu Anda tidak perlu buka remove desktop login satu persatu ke servernya, ya itu cukup repotnya. Apabila kalau Anda punya 10 server atau belasan server, itu enggak merepotkan. Nah, di sini kita bisa memanage semua dari satu server saja. Inilah keuntungannya kita menggunakan dashboard dari server manager. Ini kita bisa memanage beberapa server yang bisa kita gunakan. Oke, di sini ada create server group. Kalau kita klik di sini bisa mengelompokkan beberapa server jadi kelompok tertentu. Tapi ketika tidak bisa lakukan di sini karena servernya cuma 2, buat bikin grup gitu. Kalau punya 10 mungkin 20 atau puluhan server. Ya bisa kita kelompokkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai fungsi masing-masing. Biasanya ada server khusus file sharing, sudah kita bikin grup khusus, server file sharing bisa bikin grup khusus. Nah, domain controller bisa aktif directory, bisa juga atau web server, kelompok web server, jadi kita bisa memanage server berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi kita mau mengetahui kegunaan server ini apa berdasarkan grupnya. Ini salah satu essential saja. Keuntungannya lagi kalau kita all server, nah kita bisa memanage server JKT SFR 1. Ini kita bisa klik kanan di JKT, klik 1. Nah, kemudian harus login ke servernya. Kita bisa menambahkan rule dan fitur apa yang mau kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian servernya pilih server rule-nya. Ada yang mau di add bisa sama seperti hal kita menampakkan footers di server lokal kita. Kemudian lagi kita lihat, kita bisa nick dan theming. Kemudian kita bisa masuk ke Windows, PowerShell-nya kita bisa login ke komputer. Nah, masalah tidak akan bingung ini PowerShell buat apa. Oke, kita bisa restart. Kemudian server restart. Nah, kita klik OK. Kemudian bisa remove, server ini tidak akan memanage lagi, artinya bakal hilang di dashboard ini. Kemudian kita bisa pilih komputer, memanage coba klik komputer. Kemudian memanage ke terbuka tidak. Nah, di sini error. Kenapa ada error seperti ini? Kita lihat penjelasannya di sini. Server ini tidak bisa kita memanage. Kalau kita tidak bisa memanage lewat komputer, Anda mengikuti video sebelumnya. Nah, sebelum di Elo, aku mengerti sebuah video memanage Windows firewall. Di situ penjelasan mengenai Elo dan di disallow remove access. Kemudian allow disallow beberapa service, server network dan firewall di server menghalangi atau memblokir akses network, akses icon network. Kemudian semua rules yang berhubungan dengan event log management group. Jadi kita harus allow dulu di server sebelah. Nah, di server mau kita memanage ini, kalau kita klik OK, komputer manajemennya terbuka. Event ini sangat penting isinya. Jadi karena ini berisi kronologis karena terjadi di server. Oke, kita bisa lihat local users and group. Share foldernya apa saja, terus session. Di bagian session ini siapa yang login ke servernya, lalu usernya siapa aja, grupnya. Lihat di sini seperti kita komputer manage
memanage komputer sendiri ya, tapi ini membuka komputer manajemen dari JKT atau server yang lagi kita remove. Oke, terus gimana cara mengaktifkan si Evanviewer servernya. Nah, di sini edit group policy. Oke, lokal dari si server ini harus kita edit. Dimana kita ubah di sini, panjangkan dulu sebentar. Oke, kita masuk ke menu Windows setting di bagian komputer configuration Windows. Nah, di sini setting, kemudian security setting. Kemudian di bawahnya ada Windows the further firewall. Windows the further firewall, dia Windows the further wide advanced security Windows. Pin firewall, kemudian bagi inboard lures ada yang beberapa yang harus kita aktifkan dulu di sini. Coba kita aktifkan, dan beberapa yang harus kita rules baru di sini. Kemudian kita predefine saja, pilih predefine, kemudian pilih remove event log management. Nah, ini dia remote event log management, klik kanan. Oke, kita klik kanan, kita cari pilih berhubungan dengan remove. Oke, login next, allow. Kemudian klik finish. Oke, kemudian kita tambahkan new rule lagi. Kita masukkan network access dan network administrator. Oke, pilih next, network access, tambahkan allow, finish, kemudian tambahkan lagi new rules. Kemudian home administrator, next lagi finish. Kita pilih next, baru next lagi. Di sini kita klik finish. Oke, kemudian ada lagi beberapa rule yang kita harus tambahkan. Kemudian remove event monitor nama remove monitor. Nah, ini dia, kemudian klik next. Nah, ini pastikan pilih dua-duanya berhubungan dengan remove event monitor, allow, connecting, kemudian finish. Nah, mudah-mudahan cukup. Oke, di sini sekarang kita kembali ke server utama. Oke, itu komputer manajemen tutup. Klik kanan lagi masuk komputer manajemen. Sekarang yang terbuka, kita lihat di bagian event viewer wall, ini custom view, ada server rule, terus ada Windows log. Nah, ini yang penting berhubungan Windows, catatannya sistem Windows yang lagi berjalan di JKT ini. Oke, kita lihat jam tanggalnya, bulan, tahun, dan jam berapa, terjadi apa gitu. Kemudian security, kemudian stop system. Nah, ini berhubungan dengan sistem Windows. Ini log-lognya yang saja bisa melihat server dan kemudian performance-nya. Apa kita lihat di sini, index-nya, available information-nya. Yang ini berhubungan dengan sistem hardware, yang sistem memori dan sistem prosesor. Kemudian physical disk. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke, kita lihat di fish. Manage. Tidak bisa karena kita harus mengaktifkan, harus enable. Nah, enable ini klik OK saja. Kemudian penjelasan singkat mengenai administrator server, atau lebih tepatnya dengan remove melalui server manager. Sebenarnya ada beberapa lagi yang bisa kita lakukan, seperti mengenable beberapa service supaya service ini lebih full di remove. Nah, oke, berarti kita sudah menjelaskan sedikit mengenai praktek ini. Oke,
Berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai remove administrator dengan server manager dan Windows Server. Oke, begitu dari saya kali ini cukup. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.